Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 102190073. Di sini saya dari kelas SMC yang akan membahas tentang studi kasus praktik jual beli sistem dropshipping dalam perspektif KHS kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Gemaharjo, Pacitan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai deskripsi kasus. Jadi mengenai sistem jual beli dropshipping itu di mana jual beli dropshipping ini adalah sistem jual beli ataupun pelaku dalam memasarkan produknya ini melalui media sosial online seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya, yang dimana mereka seperti menyetok atau menjadi reseller dari supplier pemilik toko online yang ada di aplikasi-aplikasi atau toko-toko online seperti Shopee dan lain sebagainya. Jadi mereka memasarkan barang yang dimana barang tersebut bukan haknya, bukan miliknya. Artinya mereka hanya sebagai reseller gitu. Jadi mereka memperjualbelikan suatu produk yang dimana itu bukan produknya, akan tetapi produk milik orang lain seperti itu. Jadi di sini kesannya kayak ada semacam ketidakjelasan apakah barang itu tersebut aman, apakah barang itu tersebut sesuai dengan pesanan atau tidak. Nah, praktik jual beli sistem dropshipping yang dilakukan oleh beberapa warga di Desa Gemaharjo Pacitan ini setelah saya analisis, ini ternyata dalam pelaksanaan jual beli dropshipping ini bahwa barang yang dijual belikan ini mengandung unsur gharar atau tidak adanya kejelasan. Nah, maksudnya gimana? Ketika barang ini sudah diterima oleh konsumen, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang tertera pada deskripsi gambar, dan ini banyak sekali korbannya selaku mereka itu konsumen. Karena gimana ya, kita sebagai konsumen pun tidak tahu, tidak ada jaminan gitu loh. Apakah produk yang kita pesan ini sesuai dengan pilihan kita, dengan pesanan kita. Kan banyak sekarang itu terjadi ketika kita memesan barang ataupun membeli barang di online, misalnya baju dan lain sebagainya, itu ternyata misalnya warnanya itu kita pengennya pesannya itu hitam, kemudian ukurannya itu ukuran M, akan tetapi ketika produk tersebut sampai ke tangan kita, sampai ke rumah kita, ternyata setelah kita buka itu tidak sesuai dengan pesanan. Nah, kemudian yang sangat disayangkan itu ketika kita komplain kepada pihak penjualnya selaku reseller ini tadi, itu mereka tidak memberikan pernyataan yang jelas dan mereka pun tidak bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Seperti itu. Jadi hal seperti ini konsumen yang terkena dampaknya seperti itu. Dan jual beli seperti ini apabila terus dilakukan, ini juga efeknya juga sangat berdampak tidak baik juga kepada konsumen. Meskipun jual beli seperti ini sangatlah mudah, sangatlah efisien dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tanpa perlu kita bersusah-susah untuk harus datang ke tokonya dan lain sebagainya gitu, karena semuanya serba online, baik pemasarannya, baik pembeliannya, transaksinya dan lain sebagainya. Seperti itu penjelasannya. Jadi pada intinya praktik jual beli sistem dropshipping ini yang dilakukan oleh warga, terutama ibu-ibu ataupun para remaja yang biasanya itu sudah SMP dan SMA, mereka menjadi reseller produk-produk online seperti baju, kemudian bedak, atau make up dan lain sebagainya untuk mereka perjualbelikan dan mereka bagi untung gitu. Ada yang setiap satu produk itu 5.000, 10.000 dan lain sebagainya. Karena apa? Kemudahan, keefisienan dalam sistem dropshipping ini tadi dalam mereka menggencarkan memasarkan produk mereka seperti itu. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan
tindakan jual beli ataupun bisnis seperti ini karena memang sangat menguntungkan, efisien sekali soalnya. Seperti itu penjelasan saya terkait deskripsi kasus yang akan saya teliti dan analisis kali ini. Kemudian pembahasan mengenai manfaat dan mudarat mengenai jual beli sistem dropshipping. Yang pertama yaitu mengenai manfaat terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu modal yang dikeluarkan sangat sedikit. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal di bagian deskripsi tadi, iya memang benar, modal yang dikeluarkan itu sangat sedikit. Kenapa? Karena kita hanya perlu kita memiliki kuota, kita bisa melakukan jual beli seperti ini dimanapun dan kapanpun asalkan kita memiliki kuota, kita memiliki data, ataupun kita bisa menggunakan wifi. Kan banyak sekarang fasilitas wifi di mana-mana, di rumah pun juga banyak orang yang sudah memiliki wifi. Jadi sangat leluasa dan sangat mudah mereka dalam melakukan aksinya dalam jual beli atau bisnis online seperti ini, membuka toko all shop. Kemudian lokasi dan jam kerja fleksibel. Iya, memang benar. Lokasi dan jam kerja ini sangatlah fleksibel. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Artinya bisa disesuaikan dengan tingkat kesibukan kita gitu. Jadi ketika para ibu-ibu rumah tangga, meskipun mereka repot ataupun sibuk mengurusin anak ataupun keluarganya, akan tetapi karena dengan keefisienan waktu yang bisa tetap dilakukan, jual beli seperti ini, itu mudah bagi mereka untuk melakukan jual beli seperti ini. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melakukan jual beli seperti ini karena keuntungannya juga lumayan. Kemudian mudah dan efisien. Kemudian produk ini beragam, iya. Jadi produk-produk yang ada di toko-toko Shopee, kemudian Lazada dan Tokopedia itu sangatlah beragam, tidak hanya mengenai fashion, ada juga make up, barang-barang kebutuhan rumah tangga, ataupun kebutuhan alat pendidikan, buku, ataupun dan lain sebagainya, itu sangat banyak di sana. Dan itu hampir lengkap, semuanya itu ada, jadi benar-benar itu menguntungkan gitu loh bagi mereka gitu. Kemudian menekan biaya yang overhead. Iya, benar. Jadi, biayanya itu sangat sedikit. Kemudian serta lebih hemat tenaga. Iya, benar. Karena apa? Karena kita tidak perlu susah-susah ataupun capek-capek untuk harus pergi ke tokonya, ke toko pihak supplier itu tadi, untuk kita mengambil produknya tersebut. Jadi, kita tinggal scroll-scroll aja, mereka tinggal mendownload mana saja yang akan diunduh, kemudian akan diposting, artinya akan dipasarkan atau akan dipromosikan. Nah, setelah itu ada orderan masuk, mereka kemudian menyuruh pihak konsumen tadi, pihak pembeli untuk melakukan transfer sesuai dengan persetujuan. Nah, kemudian barulah si pihak dropshipper ini tadi untuk membeli barang yang ada di toko online shop tadi untuk dibeli sesuai dengan permintaan dari konsumen tadi. Seperti itu. Jadi alurnya itu ada konsumen, order, kemudian dropshipper ini menerima uang, kemudian sekaligus dropshipper ini juga men-check out barangnya di Shopee ataupun Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, kemudian disesuaikan dengan alamat dari pihak konsumen ini tadi. Seperti itu. Kemudian mengenai mudaratnya, ini sistem dropship ini tidak memiliki kontrol terhadap barang. Jelas. Jadi ketika kita misalnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya mengenai deskripsi. Ketika kita misalnya selaku konsumen, kita pesan barang akan tetapi barang tersebut belum tentu sesuai dengan pesanan kita gitu. Kita pesannya ini dan ternyata yang datang malah tidak sesuai. Kemudian sistem pengirimannya ini kompleks ya. Kemudian dan laba lebih sedikit. Ini dikarenakan jual beli seperti ini biasanya mereka juga tidak mematok tarif yang sangat banyak juga gitu, karena
sekarang kan memang banyak persaingan usaha juga gitu. Jadi gimana caranya atau tipsnya mereka supaya tetap bisa jualan meskipun harganya murah ataupun mereka mengambil keuntungan itu sedikit, akan tetapi kalau banyak yang order kan juga akan memberikan dampak yang positif juga untuk mereka, karena semakin banyak orderan kan semakin banyak keuntungannya juga. Seperti itu mengenai pembahasan manfaat dan mudarat dari sistem jual beli dropshipper ini. Kemudian mengenai pembahasan teori yang digunakan. Yang pertama itu ada kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 76 KHS tentang syarat objek yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 5 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 terkait ketentuan tentang barang yang diperjualbelikan. Kemudian ada juga menurut jumhur ulama. Yang pertama yaitu mengenai KHS. Jadi menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, menjual barang yang belum jelas bentuknya jelas mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Dan hal tersebut telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 bahwa kita tidak boleh melakukan perniagaan secara batil. Serta jika salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi menurut pasal 76 KHS yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka jual beli itu dilarang karena menyebabkan ketidakrelaan antara satu sama lain. Berikut penjelasan isi pasal 76 KHS tentang syarat objek yang diperjualbelikan. Yang pertama yaitu barang yang dijualbelikan harus sudah ada. Kemudian barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. Kemudian barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu. Kemudian barang yang dijualbelikan harus halal. Kemudian barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Kemudian kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli. Kemudian sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kemudian barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jadi jelas. Nah, kemudian yang kedua yaitu menurut ketentuan dalam Fatwa DSN. Ketentuan syarat jual beli salam menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN nomor 5 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 terkait ketentuan tentang barang yaitu 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Kemudian harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Kemudian penyerahannya dilakukan. Kemudian waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan di akad. Nah, dari penjelasan tersebut terkait prosedur sistem dropshipping yang dilakukan terhadap kasus ini, bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 5 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 tersebut, bahwasanya jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syarat tentang barang, yaitu pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Nah, sistem dropshipping di Desa Gemaharjo Pacitan adalah sistem di mana barang yang dibeli dengan potongan harga oleh reseller dropship belum diterima olehnya. Barang tersebut sudah dijualkan kepada konsumen dan barang tersebut dikirim langsung ke supplier ke alamat konsumen. Jadi ada semacam gharar memang. Kemudian yang ketiga yaitu ketentuan dari pendapat ulama. Menurut jumhur ulama bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka yang oleh para ulama disebut sigot akad. Sigot akad ini disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta sesuai adat kebiasaan yang berlaku. Nah, para pihak dalam sistem
dropshipping seperti supplier, reseller, kemudian reseller dropship. Nah, dan konsumen merupakan pihak-pihak yang telah melakukan transaksi jual beli salam yaitu melalui pemesanan. Nah, di mana dalam transaksi tersebut para pihak telah melakukan kesepakatan dan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling menukar kepemilikan dalam harta, baik itu antara supplier, baik itu antara konsumen dengan reseller, dropship, dan antara reseller dropship dengan supplier. Nah, praktik jual beli sistem dropshipping ini jika dilihat dari rukun jual beli, salam sudah terpenuhi, namun pada syarat ketentuan tentang barang yang dijual itu ternyata belum terpenuhi karena barang masih berada di tangan supplier. Jadi itu menurut jumhur ulama. Dan juga menurut dari KHES dan juga fatwa DSN MUI. Selanjutnya yaitu mengenai perbandingan ketentuan dalam KHES, fatwa DSN MUI, dan juga pendapat ulama atau jumhur ulama. Nah, analisis terkait praktik jual beli sistem dropshipping dijelaskan bahwa transaksi jual beli online dengan menggunakan akad as-salam di Desa Gemaharjo Pacitan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah KHES itu tidak diperbolehkan apabila pada transaksi tersebut terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan seperti yang telah terjadi pada salah satu pelaku dropshipping. Penjual seringkali dikomplain oleh pelanggan mengenai barang yang diterima konsumen yang faktanya ketika barang telah sampai ternyata barang ini tidak sesuai dengan keinginannya dan barang tersebut benar-benar tidak sama seperti digambar. Menjual barang yang belum jelas bentuknya jelas mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Dan hal tersebut telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 bahwa kita tidak boleh melakukan perniagaan secara batil serta jika salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi menurut pasal 76 KHES yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka jual beli itu dilarang karena menyebabkan ketidakrelaan antara satu sama lain. Nah, kemudian menurut fatwa DSN MUI nomor 5 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 tentang jual beli salam ini tidak sesuai dengan ketentuan syarat tentang barang yaitu pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Nah, sistem dropshipping di Desa Gemaharjo Pacitan ini adalah sistem di mana barang yang dibeli dengan potongan harga oleh reseller dropship ini belum diterima olehnya. Barang tersebut sudah dijualkan kepada konsumen dan barang tersebut dikirim langsung oleh supplier ke alamat konsumen. Kemudian menurut pendapat jumhur ulama bahwa praktik jual beli sistem dropshipping ini dilihat dari rukun jual beli salam sudah terpenuhi, namun pada syarat ketentuan tentang barang yang dijual ini ternyata belum terpenuhi karena barang ini masih berada di tangan supplier sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya syarat pada sistem jual beli sistem dropshipping ini merupakan syarat yang tercidrai dan hukumnya itu tidak sah. Jadi itu mengenai pembahasan perbandingan ketentuan teori dari ketiga tadi yaitu KHES, fatwa DSN MUI dan juga menurut jumhur ulama bahwasanya akad jual beli seperti itu tidak diperbolehkan dan tidak sah hukumnya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan penerapan teori terhadap kasus. Jadi berdasarkan teori dari KHES, kemudian fatwa DSN MUI tadi, kemudian dari pendapat jumhur ulama mengenai kasus praktik jual beli sistem dropshipping di Desa Gemaharjo Pacitan tersebut tidak sah. Memang mudahnya dalam bertransaksi menggunakan media sosial ini justru banyak menimbulkan resiko dibandingkan jual beli secara langsung. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemu penjual dan pembeli secara langsung atau dalam satu majelis, tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer ataupun alat komunikasi seperti HP dan lain sebagainya. Jadi resiko tersebut baik dari reseller, dropship, atau konsumen yaitu
reseller dropship ini tidak mengetahui langsung detail barang yang dipesan karena barang dikirim langsung ke alamat konsumen. Kemudian reseller dropship tidak dapat melakukan total kontrol terhadap barang yang dipesan. Kemudian kehilangan pelanggan karena respon yang terlalu lama. Reseller dropship perlu waktu juga untuk konfirmasi barang ke supplier yang mengetahui keadaan barang yang dipesan. Kemudian stok yang dijual melalui sistem online tersebut ini biasanya terbatas, jadi seringkali mengecewakan para pelanggannya atau para konsumennya. Akan tetapi dengan adanya resiko bagi reseller dropship seperti itu, mereka tidak memperdulikan masalah tersebut karena menurutnya dalam setiap melakukan usaha perdagangan selalu ada resiko yang harus dihadapi. Nah, Islam telah menegaskan bahwasanya membolehkan transaksi jual beli dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut. Nah, akan tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Jadi seperti itu mengenai pembahasan tentang penerapan teori terhadap kasus mengenai praktik jual beli dropshipper. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari kasus tadi, yaitu bahwasanya jual beli sistem dropshipping di Desa Gemarjo ini ternyata tidak sesuai karena salah satu syarat jual beli ini tidak terpenuhi. Jadi artinya tidak sah jual beli seperti ini. Nah, dasarnya seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 76 KHS, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui oleh pembeli dan kekhususan barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui dan itu tidak diperbolehkan. Nah, selain itu menurut fatwa juga dijelaskan yaitu dalam fatwa DSN MUI nomor 5-DSN/MUI-4/2000 dan pendapat ulama bahwa transaksi tersebut tidak sah. Dan pada transaksi tersebut terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan dan merugikan salah satu pihak yang menyebabkan hal tersebut menjadi mudarat. Seperti itu mengenai penjelasan kesimpulan dari jual beli sistem dropshipping di Desa Gemarjo. Jadi pada intinya jual beli tersebut itu tidak sah dan sebaiknya tidak dilakukan dalam sistem jual beli. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai saran. Jadi saran yang dapat saya berikan dalam kasus ini yaitu yang pertama, bagi seorang dropshipper ini haruslah menjual sesuatu barang ini yang jelas, yang diketahui dari segi sifatnya, kemudian bentuknya seperti apa, harus sesuai dengan deskripsi spesifikasi dari produk tersebut, harus disesuaikan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar jual beli ini itu jelas dan tidak ada tipu daya atau adanya unsur gharar, yang dimana ketika jual beli itu ada unsur ghararnya, itu merupakan termasuk dalam kategori jual beli yang tidak sah dan itu dilarang dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua yaitu saran bagi supplier. Nah, selaku pemilik barang atau supplier ini kalau bisa diusahakan berikanlah informasi yang sesuai dengan kebenaran, yang real, yang nyata, suatu keadaan barang yang akan dijual. Itu seperti apa, apakah ada kecacatan atau lain sebagainya. Itu harus diberitahukan, diinformasikan kepada pihak konsumen ataupun pihak penjual. Kemudian janganlah melakukan jual beli dengan mengakal-ngakali pembeli yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Jadi hanya demi keuntungan semata untuk bisa mendapatkan pemasukan ataupun uang, akan tetapi melakukan tindakan-tindakan seperti menipu dan lain sebagainya, sehingga nanti dampaknya juga akan ke konsumen, yaitu pesanan yang tidak sesuai dengan pesanan orderan dari pihak konsumen itu tadi gitu. Soalnya kebanyakan yang terjadi sekarang di masyarakat seperti itu. Bagi mereka-mereka yang suka melakukan transaksi ataupun jual beli menggunakan sistem online atau online shop seperti dropshipper ini gitu.
Baik, demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari studi kasus tentang praktik jual beli online menggunakan sistem dropshipping, yaitu yang dilakukan oleh warga Desa Gemaharjo, Pacitan. Demikian, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.